Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Nuni Rosyana SPD selaku Kepala Kompetensi Keahlian Akuntansi SMK Negeri 2 Kota Tangerang Selatan, kepada Ibu Jumiem SPD MAK selaku Guru Penguji Sidang Prakerin SMK Negeri 2 Kota Tangerang Selatan, dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Maulia Rahma Erdina dari kelas 12 Akuntansi 1. Saya akan mempresentasikan mengenai laporan hasil pelaksanaan prakerin. Berikut tampilannya. Laporan hasil pelaksanaan praktik kerja industri atau prakerin di PT BPRS Mulia Berkah Abadi atau Bank Syariah Mulia, yang disusun oleh saya sendiri, Maulia Rahma Erdina, dari kelas 12 Akuntansi 1. Selanjutnya, mengenai praktik kerja industri atau prakerin, merupakan suatu kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang dilakukan di dunia usaha atau dunia industri, melalui upaya pendekatan atau untuk meningkatkan mutu para siswa-siswi sekolah menengah kejuruan atau SMK. Latar belakang dari prakerin yakni pendidikan sebagai usaha untuk membentuk, mempersiapkan, dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas adalah tanggung jawab semua pihak sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Kerjasama untuk saling mengisi dan melengkapi dari ketiga pihak tersebut mutlak diperlukan. Salah satu bentuk kerjasama antara sekolah dan masyarakat dalam hal dunia usaha adalah dalam bentuk praktik kerja industri atau prakerin, dengan tujuan untuk memperkokoh keterkaitan dan kesesuaian antara sekolah dan badan usaha sebagai konsumen lulusan sekolah. Kemudian, maksud dan tujuan dari dilaksanakannya prakerin. Yang pertama, yaitu memantapkan, meningkatkan, dan memperluas keterampilan yang dimiliki oleh para siswa-siswi dalam dunia kerja. Dan yang kedua, mengembangkan dan memantapkan sikap profesional yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, sebagai sarana komunikasi antara siswa-siswi SMK dengan instansi atau kantor tempat pelaksanaannya praktik. Kemudian manfaat dari dilaksanakannya prakerin, yang pertama, mengasah keterampilan yang diberikan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Dan yang kedua, menambah keterampilan, pengetahuan, gagasan-gagasan seputar dunia usaha, seperti industri yang profesional dan handal. Selanjutnya, mengenai profil dari perusahaan. Profil perusahaan pada laporan ini akan membahas mengenai sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, tata tertib perusahaan, dan bidang usahanya. Yang pertama di sini, sejarah perusahaan. PT BPRS Mulia Berkah Abadi secara resmi mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia pada tanggal 1 Maret 2011. Bank Syariah Mulia menjadi BPRS Syariah yang menjalankan usaha pembiayaan KPR dengan konsep akad istisna. Usaha ini telah dijalankan sejak tahun 2015. Awal berdirinya Bank Syariah Mulia yakni pada tahun 2015, yang kemudian pada tahun 2016 Bank Syariah Mulia mulai mengalami perkembangan hingga pada tahun 2017 perkembangannya menjadi pesat, dan di tahun 2018 atau 2019 Bank Syariah Mulia semakin kokoh. Berikutnya, visi misi dari Bank Syariah Mulia. Terdapat visi dari Bank Syariah Mulia, yakni peduli dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Kemudian yang kedua, menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi untuk selalu berorientasi hasil yang terbaik. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi teknologi informasi dalam pengembangan produk dan jasa. Kemudian yang keempat, mengajak kepada seluruh shareholder untuk berkomitmen melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dan Good Corporate Governance atau GCG. Kemudian misi dari Bank Syariah Mulia, menjadikan bank pembiayaan rakyat syariah sehat dan terdepan dalam pembiayaan perumahan dan mikro yang sesuai dengan misi dari Bank Syariah Mulia yang ingin menjadi bank syariah terpercaya dalam kemitraan dengan masyarakat. Selanjutnya, struktur organisasi perusahaan atau struktur organisasi yang ada di Bank Syariah Mulia. Terdapat dua bidang, yakni bidang operasional dan bidang bisnis.
bidang operasional dipimpin oleh Bapak Amirul Sofi, dan bidang bisnis dipimpin oleh Bapak Muhammad Anwar. Berikutnya, tata tertib dari perusahaan. Tata tertib dari perusahaan yakni masuk dari hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan pulang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang kedua, berpakaian sesuai dengan seragam sekolah dan mengenakan helmet. Kemudian yang ketiga, memakai sepatu pantofel. Kemudian yang keempat, membawa jurnal kegiatan sekolah dan diisi. Kemudian yang kelima, bersikap sopan juga santun terhadap para staf. Kemudian yang keenam, menjaga nama baik sekolah dan perusahaan. Kemudian yang ketujuh, menjaga alat-alat milik bank. Kemudian yang kedelapan, disiplin dalam bekerja. Apabila tidak paham, segera ditanyakan. Berikutnya, bidang usaha dari PT BPRS Mulia Berkah Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan seperti tabungan, deposito, pembiayaan, simulasi, dan promo. Bank Syariah Mulia ini ikut menyalurkan pembiayaan berbasis channeling kepada anggota Koperasi Karya Usaha Mandiri Syariah di Bogor dengan konsep Grameen Bank. Produk penghimpunan dana Bank Syariah Mulia adalah tabungan sahabat, tabungan berencana, deposito rakyat, dan deposito berjangka. Pengertian singkat dari Grameen Bank merupakan sebuah organisasi kredit mikro yang dimulai di Bangladesh yang memberikan pinjaman kecil kepada orang yang kurang mampu tanpa membutuhkan kolateral atau agunan atau jaminan. Berikutnya, pelaksanaan praktik kerja industri. Proses awal sebelum prakrin. Pada proses awal sebelum prakrin, penulis akan melakukan survei ke perusahaan yang akan diajukan untuk melakukan prakrin. Selanjutnya, akan membuat surat permohonan online melalui link prakrin smkn2tangsel.blogspot.co.id. Kemudian, penulis akan mengisi data untuk surat permohonan online. Dan setelah mengisinya, akan mendapatkan surat permohonan yang sudah di-print. Kemudian diajukan surat permohonan itu kepada pihak perusahaan. Jika sudah diterima, maka surat itu akan diberikan lagi kepada Humas Bimbingan. Kepala program dan wali kelas akan mendata nama-nama yang telah diterima di perusahaan tersebut. Dan tahap terakhir yang akan dilakukan adalah melakukan prakrin di perusahaan yang telah diterima. Selanjutnya, tugas-tugas lama prakrin. Tugas-tugas prakrin di sini diidentifikasikan menjadi dua. Yang pertama, identifikasi tugas sesuai dengan kompetensi keahlian. Kemudian yang kedua, identifikasi keterampilan baru yang diperoleh. Untuk identifikasi tugas yang sesuai dengan kompetensi keahlian, terdapat dua, yakni mengklasifikasi hasil scan voucher berdasarkan nomor JL atau akun. Kemudian yang kedua, melakukan scan voucher dan memberi penamaan pada e-voucher. Untuk tugas yang pertama, mengklasifikasi hasil scan voucher berdasarkan nomor JL atau akun. Sebelum melakukan klasifikasi, voucher telah di-scan, kemudian dimasukkan ke dalam satu dokumen di flash disk. Berikutnya, melakukan penamaan JL dengan melihat worksheet di Microsoft Excel yang sudah berisi daftar voucher transaksi untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pemberian nama. Setelah penamaan JL selesai, maka masing-masing akan diklasifikasikan berdasarkan jenis nomor JL-nya, guna mempermudah pencarian voucher terkait apabila suatu waktu dibutuhkan. Dan yang kedua, melakukan scan voucher dan memberi penamaan pada e-voucher. Voucher yang tersedia sangat banyak dan disimpan dalam 1 bulanan yang kemudian akan di-scan dan diberi penamaan sesuai dengan yang tertulis di dalam voucher atau di dalam spool. Spool di sini memiliki arti yaitu daftar transaksi yang terjadi pada satu tanggal transaksi, yang kemudian voucher yang telah di-scan akan diberi penamaan berdasarkan spool. Namun dalam melakukan penamaan maka diusahakan dibuat dengan lebih rinci, seperti memberikan kode khusus dengan melihatnya di perihal. Dan yang kedua, identifikasi keterampilan baru yang diperoleh, yakni mengelompokkan dan memasukkan formulir nasabah berupa tabungan dan deposito. Formulir tabungan dan deposito dikelompokkan menjadi satu bagian berdasarkan nama nasabah.
yang kemudian dimasukkan ke dalam satu map berwarna biru dengan melihat daftar nasabah yang telah di-print oleh bagian teller untuk memastikan tidak ada nama nasabah yang terlewat. Dan untuk memastikan kecocokan dari formulir yang ada, maka dilihat dari nomor tabungan dan deposito yang tertera di formulir, juga di lembar daftar nasabah yang tertera pada nomor SIF. Pengertian nomor SIF atau Customer Information File merupakan sebuah sistem dari bank yang berfungsi untuk mencatat serta mengetahui data-data pribadi, data keuangan, dan data-data yang terkait nasabah lainnya. Selanjutnya, kendala pelaksanaan prakerin. Kendala selama prakerin yang dialami oleh penulis ialah 1. Adanya perbedaan antara penamaan pada voucher dan penamaan pada daftar voucher di Microsoft Excel. Kemudian yang kedua, adanya kesamaan nama nasabah namun dengan nomor SIF yang berbeda. Kemudian yang ketiga, ketidakpahaman dalam menerima instruksi yang diberikan. Ada pula cara mengatasi dari kendala tersebut. Yang pertama, bertanya, mempelajarinya dengan teliti dan mengikuti apa yang sudah tertuliskan di dalam voucher. Kemudian yang kedua, melihat lagi nomor SIF di dalam daftar nasabah dengan lebih teliti dan mencocokkannya kembali dengan nomor nasabah atau deposito pada formulir nasabah. Kemudian yang ketiga, bertanya dan meminta penjelasan kembali mengenai instruksi yang diberikan dengan contoh agar lebih jelas. Dan yang terakhir yakni kesimpulan. Setelah melaksanakan kegiatan prakerin di PT BPRS Mulia Berkah Abadi atau Bank Syariah Mulia, banyak sekali ilmu pengetahuan dan pengalaman baru yang diperoleh. Yang apabila di sekolah diajarkan bermacam-macam teori kejuruan, maka ketika prakerin, teori yang telah diberikan akan digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan suatu kegiatan atau praktik. Dan yang pada intinya kegiatan prakerin ini sangat berguna untuk mengembangkan apa yang diajarkan di sekolah. Prakerin bisa disebut juga sebagai pelengkap dan proses pematangan atau pemantapan kelak saat sudah berkecimpung di dalam dunia kerja. Dan kemudian saran. Penulis sadar dalam melaksanakan kegiatan prakerin ini masih banyak kekurangan, namun penulis telah berusaha dengan melakukannya secara maksimal. Selain itu, laporan prakerin ini juga masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran yang membangun sangat penulis perlukan guna memperbaiki laporan yang masih jauh dari sempurna ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.